Halo semuanya, kembali lagi di channel HE Films. Biar nggak bosen, kita istirahat sejenak dari maraton film-film MCU. The Fast Saga telah memasuki film ke-9-nya pada tahun ini. Harusnya film ke-9-nya ini tayang tahun lalu. Namun karena COVID-19, jadwal penayangan film ini ditunda hingga tahun 2021. Film yang masuk daftar NUF kali ini adalah The Fast and the Furious. Sebuah awal di mana film ini melahirkan mega franchise Fast and Furious dan menjadi film box office dunia saat ini. So, nggak usah berlama-lama, silakan duduk manis dan selamat bergabung di HR Films nonton ulang film. Film ini dirilis pada tahun 2001 dan disutradarai oleh Rob Cohen. Dibintangi oleh Vin Diesel sebagai Dominic Toretto, Paul Walker sebagai Brian O'Connor, Jordana Brewster sebagai Mia Toretto, dan Michelle Rodriguez sebagai Letty. Film dimulai dengan sebuah pelabuhan penyimpanan box kontainer. Salah satu box kontainer telah dimuat dengan berbagai macam peralatan elektronik untuk diantarkan. Dalam perjalanannya, kontainer tersebut didatangi mobil-mobil misterius yang ternyata akan melakukan pencurian terhadap barang yang dibawanya. Salah seorang anggota mobil misterius tersebut berhasil naik dan membajak truk tersebut, walau sempat mendapatkan perlawanan dari sang supir truk. Scene lalu berpindah dari malam ke pagi ke sebuah lintasan. Terlihat seorang pria yang bernama Brian sedang melakukan uji coba mobil miliknya. Setelah selesai uji coba mobil miliknya, Brian pergi mendatangi sebuah kafe yang bernama Toretto, yang tidak lain adalah milik Dominic Toretto dan adiknya Mia Toretto. Brian lalu memesan makanannya kepada Mia. Tak lama setelah itu, datang 4 mobil yang ternyata adalah teman-teman Dom. Salah seorang teman Dom bernama Vince sepertinya tidak menyukai kehadiran Brian di sana. Brian yang mulai risih lalu membayar dan pergi meninggalkan kafe tersebut. Namun Vin mengikutinya dan terjadi perkelahian kecil hingga mereka akhirnya dilerai oleh Dom. Identitas Brian pun dicek oleh Dom, di mana di kartu identitasnya nama Brian tertulis Brian Earl Spillner. Dan Dom mengatakan jangan pernah kesini lagi kepada Brian. Lalu Brian kembali ke tempat ia bekerja, di mana dirinya diminta agar dipecat oleh bosnya Harry karena telah mencari ulah kepada langganannya itu, yaitu Dom. Bukannya peduli dengan hal itu, Brian malah meminta beberapa nos kepada Harry untuk mobilnya, berharap dirinya bisa mengalahkan Dom. Malam harinya, Brian mendatangi tempat balapan liar. Brian yang memang baru mencoba berbaur dan bertemu seseorang bernama Hector yang kagum dengan mobilnya. Tak selang berapa lama, Dom dan gengnya datang ke tempat balapan tersebut. Dom lalu meminta agar memulai balapan dengan taruhan uang $2.000. Mendengar hal itu, Brian pun ikut serta, tapi dengan mempertaruhkan mobilnya kepada Dom. Sebaliknya, jika ia menang, Brian ingin mendapatkan uang dan meminta agar dirinya lebih dihormati. Dom menyetujui dan race pun dimulai. Dalam race, Brian yang terlalu bernafsu ingin mengalahkan Dom terlalu cepat menggunakan nos miliknya. Akibatnya, mobil Brian tersebut mengalami sedikit kerusakan. Brian kalah dalam race tersebut, namun dirinya senang bisa mengimbangi seorang Dom yang menjadi raja di kalangan balapan liar. Saat akan menyerahkan mobilnya, tiba-tiba polisi datang dan membuat semuanya lari berhamburan. Dom yang kabur dengan memarkir mobilnya di tempat lain, lalu memutuskan untuk berjalan kaki. Namun sial, dirinya ketahuan oleh polisi. Brian yang melihat hal tersebut membantu Dom untuk kabur. Dalam pelarian mereka yang akhirnya lolos dari kejaran polisi, di perjalanan pulang Dom dan Brian dihampiri oleh geng motor dan menyuruh mereka untuk mengikutinya.
Rupanya ketua geng motor tersebut adalah Johnny Trent, orang yang memiliki masalah dengan Dom. Sempat terjadi perbincangan, sampai akhirnya mereka pergi dan kembali untuk menembaki mobil Brian hingga meledak. Akhirnya mereka pulang ke rumah Dom dengan taksi. Brian langsung pamit kepada Dom, namun Dom menawarkan untuk singgah terlebih dahulu. Sesampainya di dalam rumah, Finn yang melihat Dom bersama Brian terlihat kesal dan mencoba mengusir Brian. Dom kesal dengan teman-temannya termasuk Finn dan mengatakan Brian telah menolongnya dari kejaran polisi. Finn mengatakan kalau Brian tak bisa di sini, namun Dom membantahnya. Lalu Letty, kekasih Dom, mengajaknya ke kamar untuk menenangkan pikiran. Finn yang tetap tak suka pada Brian lalu ditolong oleh Mia. Akhirnya Brian dan Mia bertemu kembali setelah kejadian di depan kafenya beberapa waktu lalu. Keesokan harinya, beberapa polisi mengikuti Brian dan menangkapnya. Plot twistnya, Brian adalah seorang agen mata-mata yang ditugaskan untuk menangkap pembajak barang-barang elektronik di kontainer pada awal film. Sesampainya di sana, Sersan Tanner melepaskan borgol Brian dan ketua misi tersebut yang bernama Agen Bilkins mengatakan kalau selama 2 bulan telah terjadi 4 kali pembajakan dan mereka tak dapat petunjuk apapun. Tanner mengatakan ciri-ciri mobil pembajak tersebut kepada Brian hingga ia berkesimpulan pelaku pembajakan tersebut adalah pembalap jalanan. Brian kembali meminta waktu untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya, dan Brian juga meminta mobil baru kepada Tanner. Di bengkel milik Dom, Brian pun datang untuk menepati janjinya dan membawa sebuah mobil rongsok kepada Dom. Dom tertawa melihatnya, namun Brian mengatakan, "Silakan buka kap mobil dan lihat mesinnya." Jesse dan Dom terkejut melihatnya dan mengatakan mobil ini bisa dipoles dan kembali baru. Dom mengatakan kepada Brian kalau dirinya harus ikut balapan lagi dalam acara yang disebut Race War. Setelah semua barang dilengkapi, Brian dan Jesse terlihat sedang menganalisa mobil tersebut. Melihat pengetahuan Jesse, Brian mengatakan mengapa dirinya tak kuliah MIT. Namun Jesse mengatakan kalau dirinya lebih tertarik dengan mesin. Scene berlanjut ke rumah Dom yang mengadakan acara makan bersama, di mana terlihat 3 mobil yang masuk ke halaman rumah Dom. Salah satunya adalah Finn yang kembali bertemu Brian. Namun karena kesal, Finn pergi begitu saja. Saat makan-makan akan dimulai, Finn kembali dan Dom menyuruhnya duduk dan bergabung. Keesokan harinya, Hector dan gengnya mendatangi sebuah bengkel tempat Brian bekerja dan memesan beberapa item barang kepada Brian. Brian seakan curiga dengan pesanan Hector karena ciri-ciri pembajak yang Tanner katakan sangat mirip dengan pesanan Hector. Malam harinya, Brian mencoba memeriksa ke garasi Hector, namun aksinya diketahui oleh Finn dan Dom. Brian yang ketangkap basah masih mengelak dan berdalih kalau dirinya tak mau kalah lagi dalam race, karena Hector punya segalanya untuk memenangkan race. Namun Finn tetap bersikeras kalau Brian adalah polisi. Dom lalu mengajak pergi ke satu tempat bersama Finn dan Jesse yang ternyata adalah garasi milik Johnny Trent. Jesse disuruh agar tetap di mobil dan mengawasi jika ada yang datang. Dom, Finn, dan Brian masuk ke garasi milik Trent. Mereka melihat mobil tanpa mesin. Brian pun juga mendapati sesuatu, yaitu barang-barang elektronik yang kelihatan mirip dengan yang ada di kontainer. Sembari sedang memeriksa isi garasi tersebut, Jesse menelpon Dom dan mengatakan kalau Trent dan gengnya tiba. Setibanya Trent di dalam garasi, terlihat dia sedang marah kepada mekaniknya yang bernama Ted karena tidak ada mesin pada mobil yang akan dikendarainya untuk Race War. Ted disiksa oleh anggota Trent hingga akhirnya mereka pergi meninggalkan garasi tersebut. Keesokan harinya, Brian langsung melaporkan hal tersebut ke Agen Bilkins. Agen Bilkins pun langsung memerintahkan untuk menangkap Johnny Trent. Namun Brian menolak dan masih mencoba untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat. Ditambah kecurigaan Tanner terhadap Hector dan juga Toretto. Namun Brian tetap ingin mencari bukti lebih akurat beberapa hari lagi. Di bengkelnya Dom, Brian ditanyai soal Mia oleh Dom bahwa dirinya akan makan malam dengan Mia. Dom berpesan agar Brian tidak mematahkan hatinya. Lalu Dom menunjukkan sesuatu kepada Brian yang berada di garasi rumahnya.
Ternyata Dom memperlihatkan mobil American Muscle buatan ayahnya dengan mesin Detroit bertenaga 900 HP. Dom sama sekali belum pernah mengendarai mobil tersebut dan memperlihatkan foto ayahnya kepada Brian. Malam harinya, Brian dan Mia pergi makan malam. Hubungan keduanya semakin dekat saat Brian dan Mia menginap di bengkel Harry dan melakukan mantap-mantap di sana. Tiba-tiba Brian menerima telepon dari Tanner kalau telah terjadi pembajakan. Paginya, Brian dengan semua pasukan yang sudah disiapkan Tanner pergi menangkap Johnny Trent serta anak buahnya. Rupanya barang-barang di garasi Johnny Trent dibeli secara sah dan bukan hasil pencurian. Agen Bilkin yang sudah tidak tahan lagi dengan hasil kerja Brian mengatakan kalau waktunya hanya tinggal 36 jam untuk mencari tahu pelakunya. Saat Brian akan keluar, Tanner mengatakan kalau pelakunya adalah Toretto. Sejak awal memang Toretto. Akhirnya mobil yang dikerjakan tersebut selesai. Dom dan Brian menguji coba laju mobil tersebut. Usai menguji kecepatan mobilnya, Brian dan Dom istirahat sejenak di sebuah kafe dekat pantai. Dalam perbincangan mereka, Brian bertanya kepada Dom, dari mana Dom mendapatkan uang sebanyak itu untuk merakit mobil tersebut. Apapun itu, aku ingin terlibat, ucap Brian. Lalu Dom memberikan sebuah kertas yang berisi alamat race war diadakan. Yang ditunggu-tunggu pun tiba. Race war dimulai. Jesse terlihat ditemui oleh Brian dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Ternyata Jesse ikut dalam race dan mempertaruhkan mobil ayahnya sebagai taruhan. Brian berusaha menghentikan Jesse karena melihat yang akan dilawannya adalah Johnny Trent. Race dimulai antara Jesse melawan Johnny Trent. Jesse yang awalnya bisa mengungguli, namun pada akhirnya kalah oleh Johnny Trent dan kabur dari sana. Melihat Jesse yang kabur, Trent lalu marah dan bertanya kepada Dom, kemana Jesse pergi. Tidak sampai di situ, Trent pun menuduh Dom kalau dirinya yang membuat laporan palsu ke polisi untuk menangkap Trent. Terjadi perkelahian antara Dom dan Johnny Trent hingga akhirnya dilerai oleh keamanan pada acara race war tersebut. Malamnya, Dom terlihat berbicara kepada Mia sambil berontak hingga akhirnya Brian menemui Mia dan bertanya apa yang akan dilakukan oleh Dom dan timnya di tengah malam seperti ini. Sampai akhirnya Brian mengakui dirinya seorang polisi ke Mia. Mia kesal kepada Brian karena menganggap dirinya telah dipermainkan oleh Brian. Brian membujuk Mia agar memberitahu apa yang akan dilakukan Dom. Lalu Brian dan Mia pergi mengejar Dom. Brian lalu meminta untuk melacak nomor Dom agar tahu kemana arah Dom dan gengnya melakukan aksi pembajakan tersebut. Scene lalu memperlihatkan mobil hitam misterius dan terlihat Dom dan gengnya lah yang akan mengendarai mobil-mobil tersebut. Setelah peralatan selesai, mereka bersiap melakukan aksi pembajakannya. Pembajakan pun dimulai di mana hari sudah semakin terang. Sialnya, Finn yang sudah terlanjur sampai ke truk mendapat perlawanan dari supir truk yang ternyata membawa senjata. Tangan Finn pun terlilit di tali yang ia gunakan untuk menyeberang ke truk tersebut. Sampai akhirnya tangan Finn terluka cukup parah yang membuat dirinya lemah karena kehilangan banyak darah. Letty yang berusaha membantu malah dibuat kewalahan hingga mobilnya terbalik ke sisi jalan. Lalu Dom memerintahkan Leon untuk melihat kondisi Letty. Akhirnya Brian dan Mia pun sampai di lokasi pembajakan mobil tersebut. Mobil Dom yang sudah kepanasan pun tidak bisa melanjutkan pengejarannya untuk menolong Finn. Brian mengejar dan menyuruh Mia untuk mengendarai mobil, sedangkan dirinya berusaha menyelamatkan Finn yang sudah setengah sadar. Brian berhasil melompati truk tersebut dan melepaskan tali yang terikat di tangan Finn. Setelah berhasil, Brian dan Finn pun melompat ke mobil yang dikendarai oleh Mia. Finn akhirnya berhasil diselamatkan. Tak lama setelah itu, Dom, Leon, dan Letty pun tiba. Karena melihat kondisi Finn yang sekarat, Brian menelpon helikopter dan mengakui dirinya sebagai polisi di depan Dom. Setelah Finn berhasil dibawa dengan helikopter, Dom dan gengnya pergi meninggalkan Brian termasuk Mia. Di kediamannya, Dom terlihat membawa senjata dan mobil ayahnya keluar. Brian lalu menyuruh Dom untuk menyerahkan diri. Saat bersamaan, Jesse pun datang ke rumah Dom dan tiba-tiba terlihat dua pengendara motor yang tidak lain adalah Johnny Trent dan anak buahnya
menembaki senjata ke arah rumah Dom hingga membuat Jesse tewas. Dom yang terbakar amarahnya lalu mengejar Johnny Trent dengan mobil ayahnya tersebut. Brian pun tidak tinggal diam dan ikut mengejarnya. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Dom dan Brian dengan Johnny Trent. Dom berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Johnny Trent hingga akhirnya Brian berhasil menembaki Johnny Trent hingga tewas. Setelah itu terjadi lagi aksi kejar-kejaran antara Dom dan Brian hingga akhirnya mereka sampai di perlintasan kereta dan menerobosnya. Mereka berhasil melewati perlintasan kereta, namun sial bagi Dom, mobilnya menabrak truk yang hendak melintas. Bukannya menangkap Dom, Brian justru membantu Dom keluar dari mobilnya dan memberi kunci mobilnya agar Dom bisa pergi jauh dari kejaran polisi. Film pun selesai. Mobil yang dikendarai Brian di film ini kembali mendapatkan callback dengan mengendarai mobil yang sama saat di Furious 7. Aktor pemeran Brian O'Connor, Paul Walker, harus meregang nyawa dalam sebuah kecelakaan dalam acara amal di ruas jalan California, Amerika Serikat. Sekian dulu video kita kali ini, kita lanjutkan lagi film Fast saganya di lain kesempatan. HR Fam pamit, explore your imagination, and see you next video.